wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan tentang visualisasi. Jadi kita kemarin sudah memvalidasi ya. Terus kita akan sudah dapat skor docking. Terus kita akan memvisualisasi bagaimana interaksi obat reseptor ya. Jadi saya share screen. Nah, kemarin kan kita, kalau kemarin contohnya ini ya, yang kita contohkan docking itu adalah ini ya, jadi validasi 3ERT ya, dan boron hava gamma 2 3ERT ya. Jadi kemarin sudah ya ini. Jadi sekarang kita akan melihat kalau mau pakai ini juga bisa pakai yang barusan saya copy juga bisa ya. Prinsipnya sama ya. Jadi kita akan pertama itu kita akan membuat PDB. Jadi di dalam visualisasi itu file yang dibentukkan adalah file PDB. File PDB. Nah, softwarenya software Lightplot dan PyMol. Jadi kalau di sini ada validasi Pak Lovit, ya. Kalau yang contoh ini, nah itu ini adalah redocking ya, redocking. Nah, dengan RMSD 1,2232 angstrom ya. Kalau yang Pak Lovit ini, nah kalau yang ini itu PDB dari asli ya, asli. Jadi ini PDB 7VA8 ini replikanya Pak Lovit ya, obat baru yang di launching Pfizer November 2021 ya. Nah itu PDB-nya adalah ini. Nah ini bisa kita buka dengan Lightplot ya. Jadi kalau kita kita buka ya Lightplot.
di desktop komputasi. Nah, di sini ada Link Plus. Nah, apakah sudah ada yang mau ini mendownload? Ada yang sudah berhasil? Halo? Belum, Bapak. Kemarin takut kalau saya pribadi takut salah ngasih informasi di situ, mungkin kalau salah ngisi takutnya nggak bisa diinstal ulang atau gimana gitu. Oh iya, yang lain? Mas Krisna, Mas Binar gimana? Saya sudah install Bapak sepertinya. Sudah, berarti udah bisa buka ya? Ya. Oke, ini kalian di mana? Di rumah masing-masing atau di kampus? Di kosan di Jogja, Bapak. Di Jogja. Jadi berempat ini nggak ngumpul di ruangan, nggak? Enggak, Bapak. Enggak ya? Oh iya. Ya, nanti bisa diskusi ya. Antar kalian diskusi kalau ada yang nggak jelas. Atau nanti bisa tanya ke saya kalau misalnya ada hambatan. Nah, jadi kita lanjutkan di sini Linkplot ya. Linkplot. Nah, ini kalau kita buka open PDB, nah jadi file yang diperlukan itu file PDB ya. Sehingga ini kalau kita browsing di PC, di kuliah, kuliah desain obat S2. Nah, kita coba yang ini ya. 7VH8 yang Pak Lovet. Nah, kalau kita buka aslinya, jadi ini hasil lab ya. PDB itu hasil apa? Lab bahasa yang didokumentasi jadi ini, jadi apa namanya? Database ya. Nah, ini kalau ada ligan kayak gini, yang diklik adalah yang replikan ya, replikannya. Jadi DMS bukan ya, Dimethyl Science bukan. Hydrosulfuric acid juga bukan. Jadi yang diklik AW1. Ini yang Pak Lovet ya. Ini di run. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini ada keterangannya sebenarnya ya. Kalau kita lihat itu color di sini ya. Nah, di sini ada label. Mohon maaf, screen-nya belum di-share, Bapak. Oh iya. Maaf tadi kelupaan jadi untuk ngelihat tadi, lihat kalian tadi. Terima kasih, Bapak. Ya, jadi saya ulang kalau gitu. Jadi Linkplot ini saya ulang close. Nah, jadi Linkplot katanya sekarang Linkplot. Nah, itu file open yang kita perlukan adalah PDB file ya. Saya belum pernah menggunakan DLB file ya. PDB file yang lebih familiar. Kemudian kita browsing di mana letaknya. Saya akan mencoba nengok interaksi Pak Lovet ya dengan reseptor atau enzimnya seperti apa. Nah, di sini 7VH8 PDB-nya kita open. Nah, tadi saya katakan yang diklik adalah yang ligannya atau obatnya. DMS bukan, H2S bukan. Jadi 4B1. Itu yang kita run. Sehingga interaksinya seperti ini. Jadi yang ini sebenarnya aslinya nggak seperti ini ya. Aslinya itu molekulnya sama ya. Molekulnya sama besar. Tapi saya setel supaya enak ya. Supaya mata kita tidak lelah. Kalau sama kecilnya, itu kita kadang-kadang harus melotot ya. Obat saya yang mana ya? Tapi kalau saya bedakan seperti ini, itu saya dari jauh udah tahu, oh yang tebal itu obat. Yang lainnya adalah asam-asam amino dari enzim. Nah,
Nah, seperti itu. Sehingga ini nyetelnya itu di masalah size ini. Nah, ini nanti tak kasihkan kalau berminat. Bagaimana cara nyetelnya supaya bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini apa maksudnya? Ini ada di color ya. Color ini kalau kita klik, maka di sini ada backgroundnya putih di sini. Kemudian apa namanya, label atau font ikatan. Nah, jadi ini sebenarnya kalau apa publikasi bisa juga ditampilkan. Jadi maksudnya apa? Antara Pak Lovit tadi ya, dengan reseptor atau enzimnya, asam amino. Ini tidak stabil internetnya, mudah-mudahan masih bisa. Nah, seperti itu. Nah, di sini tapi di sini diperlukan akan terhubung dengan paymol di sini ya. Paymolnya hitam di sini ya. Nah, jadi kita lihat bisa terhubung nggak di sini. Karena ini awalnya pernah saya install ulang. Nah, alhamdulillah bisa ya. Jadi nanti cara nyetelnya juga bisa. Nah, apa gunanya paymol di sini adalah untuk mengetahui secara 3 dimensi dan lebih detail. Ya, seperti di sini misalnya ini Pak Lovit ya. Ini ada N dari Pak Lovit, kemudian ini ada O dari asam amino. Nah, ini ikatan hidrogen. Duh, ikatan hidrogen kok nggak ada hidrogennya. Nah, itu makanya di sini sebenarnya bisa dilihat kalau kita hubungkan ke paymol tadi, ya, karena di sini hidrogennya tidak ditampakkan di asam amino ini, di asam amino ini tidak ditampakkan. Nah, sehingga apa? Sehingga ini ada 2 kemungkinan, ikatannya N dengan hidrogen dari asam amino, ya, atau ikatannya O dengan hidrogen dari Pak Lovit. Nah, oleh karena bisa kita cek di di paymolnya tadi ya, di form paymolnya kan kita lihat di sini apa, di sini adalah glutamin 166 ya, glutamin 166 atau penilalanin 140. Kita lihat. Kita lihat. Kalau mau apa ini nah ini bisa untuk ngecek ya ini apa. Kalau ini kalau ditampilkan S sini. Nah, kalau ditampilkan ininya keluar ya, keluar apa namanya? Ya di sini ya. Kalau diklik di sini, kalau F-nya diklik, nah kalau F-nya diklik jadi lebih gede ya. Nah, ini klik kanan terus kita putar. Tadi penil alat, jadi kelihatan ikatan hidrogen di sini. Ikatan hidrogen ini tadi kan ditandai dengan apa yang namanya warna ini ya, warna apa hijau ya, kayak nah. Warna hijau di sini ya. Hijau ini hidrogen ini ya, hidrogen. Nah, di sini kelihatan di sini ya. Kita lihat ikatan hidrogennya. Ini ada interaksi hidrogen antara yang 3,62 ya. 3,62 0 ya, 3,02. Ini antara saya cek lagi ya.
Kita cek apa namanya ininya. Nah, 3,02. Nah, ini. Jadi ini tadi itu ini asam aminonya apa? Glusamin 166. Glusamin 166. Kita lihat glusamin 166. Satu enam lima. Oh ya. Nah ini glutamin 166 ya. Ini glutamin 166 ya. Ini 2,85 ya. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan antara hidrogen dengan O atau dengan N. Jadi ternyata di sini oksigennya berikatan dengan hidrogen dari asam amino ya. Jadi hidrogennya berasal dari asam amino glutamin 166 ya. Glutamin 166 itu asam aminonya ada hidrogennya ya. Kita lihat glutamin 166. Nah, jadi ini glutamin 166, asam aminonya ada hidrogennya. Jadi hidrogennya ini itu berasal dari tadi yang ini ya. Nah, ini dengan obatnya tadi. Nah, jadi ada beberapa di sini. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini juga ini ya. 6, 7 ya. Kita sudah dihitung belum nih? Ya, jadi seperti itu. Nah, ini kalau untuk ngeprint nanti bisa diganti ya warnanya. Backgroundnya bukan hitam ya, tapi bisa diganti supaya tidak menghabiskan tinta. Dan kalau untuk apa? Untuk dibuat laporan gitu, kalau hitam gini kayaknya kalau di layar bagus, kalau di apa? Di print gitu kayaknya habisin tinta ya. Habisin tinta. Jadi ini diganti apa? Putih bisa. Nah, jadi di sini kalau kita klik tadi. Nah, jadi yang namanya dum ini adalah hidrogen ya, hidrogen. Kalau saya klik di sini misalnya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi nanti terus nanti saya kasih contoh jurnalnya bagaimana mempublikasi dari hasil Liktop ya. Liktop. Nah, sehingga bisa dibuat tabel nanti ya. Jadi misalnya obat ini interaksinya apa saja, ikatan hidrogennya apa, ikatan hidrofobnya apa, sama aminonya apa, begitu ya. Nah ini yang saya katakan hasil dari laboratorium basah. Nah ini kalau menurut saya itu kalau membandingkan dengan ini nggak fair. Jadi kalau kita desain molekul kita ini kan belum di lab, masih di in silico. Jadi kalau dibandingkan dengan PDB hasil lab itu ya menurut saya nggak fair ya. Jadi yang kita bandingkan mestinya sebagai pembanding itu hasil validasi, bukan yang ini. Oleh karena itu kita akan membuat PDB hasil validasi. Nah caranya kita buat dengan Yasara, ya, dengan Yasara. Sampai sini dulu ada pertanyaan.
Halo? Belum ada Bapak dari saya. Belum ada Bapak dari saya, Pak. Oke, belum ya. Jadi kita lanjutkan dengan membuat PDB hasil validasi dan nanti hasil desain kita begitu ya. Jadi kita akan buka Yasara. Nah, kita akan load ya, load other file format ya. Multi-sipil ya, multi-sipil. Jangan keliru ML ya, tapi MOL2. Multi-sipil multi ya. Kemudian kita akan lihat ya tadi di D, kemudian kuliah S2, ya. Kuliah desain S2. Kuliah. Nah, ini kuliah desain. Nah, kemudian kita akan lihat yang tadi ya, validasi tadi ya, validasi Pak Lope. Kita akan ambil proteinnya. Ya, protein MOL2. Kita oke. Nah, Mohon maaf Pak, ya, belum silakan. di share screen Pak. Oh iya, lupa. Aduh, lupa lagi ya. Oke. Oke, kalau itu saya ulang. Jadi saya hapus lagi. Jadi dengan Yasara kita akan file load ya, other file format ya, MOL2 ya. Jadi jangan keliru ini. Bedanya cuma ini ML sama MOL2. Ya, kemudian tadi kita cari browsing di mana tempatnya ya, tadi di D ya, di D. Kemudian di kuliah ya. Ya, kuliah. Nah, kuliahnya tadi di ini, validasi ini. Kita klik, kemudian proteinnya yang kita klik. Ya. Oke. Nggak boleh digerakkan ya, gerakkan sedikit nggak boleh. Kemudian kita load lagi other file format. Ya. Ini masih tetap MOL2. Nah, kita lihat ini yang terbaik ya. Jadi hasil validasi tadi itu yang terbaik ini, N3003. Kita oke. Nah, di sini udah nempel ya. Kemudian kita edit. Ini kalau nyari di buku nggak ada. Ini hasil temuan saya. Bagaimana hasil docking saya ikat sehingga bisa dibawa kemana-mana. Edit join. Ya. Edit join objek. Nah, kemudian yang bukan protein dulu yang diklik ya. Nah, kalau kebalik nanti nggak logis ya. Kalau kebalik nanti ligan mengandung protein nggak logis ya. Jadi ini dulu all, kemudian oke. Nah, kemudian muncul lagi kita klik yang protein supaya proteinnya nanti muncul di sini. Nah, jadi nanti kalau gini logis ya, protein mengandung yang atas protein, yang ini ligannya ya. Nah, ligan terbaik hasil validasi. Nah, kemudian ini kita tadi udah kita edit, kita join, udah kita gabungkan. Kemudian filenya ini kita save sebagai PDB file. Nah, kemudian kita klik protein ya. Kemudian all ya. Kemudian kita oke. Kemudian kita simpan di ya. Nah, kebetulan sudah ada ini redocking. Jadi kita namain redocking 7PH8 PDB. Kita oke. Yang mau diganti atau enggak ya.
Oke, kalau kita ganti yes. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bersihkan layar sekalian, kita buat hasil PDB hasil desain kita ya, desain kita. Hasil desain kita. Jadi tadi sudah kita tempatkan tadi sama load atur performa, mol sibil, mol 2 ya. Ini ada panah hitam, kita klik ini untuk mundur ini ya. Nah, jadi saya akan membuat PDB teoritis dari desain saya yaitu HPB2 7VH8. Kita klik ya. Ini sama, proteinnya ini sama dengan yang validasi. Jadi ini kita oke. Kemudian kita load lagi hasil terbaik dari hasil docking design ya. Nah, kebetulan entry 8 ya. Ini beras, kok tahu kalau entry 8 ya dari base rankingnya. Di dalam result itu ada file Excel. Nah, yang bisa kita cari. Yang terbaik yang nomor berapa? Dan kita oke. Kemudian kita edit lagi, join objek. Nah, kita klik lagi yang bawah dulu, yang selain protein dulu. Kemudian yang terakhir proteinnya. Nah, kemudian kita file save as sebagai PDB file. Dan kita klik all. Oke, kemudian kita tempatkan di tempat bukan validasi, tapi di molekul desain ya. Jadi ini mundur, diklik. Nah, kita tempatkan di sini HPB2, di folder HPB2. Ya, jadi folder itu sangat penting ya, penamaan folder supaya kita tidak salah. Kenapa? Karena di dalam HPB2 itu ada ligan. Nah, ligannya itu HPB2. Kalau di dalam validasi, ligannya itu paclofit. Kalau kita klik, nah ternyata saya udah buat ya. Kita klik, kita oke. Kita oke. Karena sudah ada, kita timpa ya, kita ganti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi nanti ujiannya ya, seperti ini ya. Jadi ujiannya nanti validasi ya, validasi. Dan boleh dibawa rumah, boleh dibawa didiskusikan berempat boleh. Kan? Tapi molekulnya nggak boleh sama ya. Hasil desainnya nggak boleh sama. Kemudian hasil desain itu skor dockingnya minimal sama ya, minimal sama secara uji statistik minimal sama. Kalau lebih bagus dari referen ligan dari paclofit itu lebih lebih banyak nilainya ya. Jadi makin poten makin banyak nilainya. Kemudian nanti pertanyaannya selain skor docking, kemudian gambar itu bukti RMSD valid atau tidak tadi, itu juga tentu saja molekulnya ya, molekul desainnya seperti apa strukturnya, terus interaksinya seperti apa, kemudian cara buatnya. Ya. Jadi desain itu kalau seorang ya misalnya Ivan Gunawan itu kan desain baju ya. Desain baju itu kan harus bisa dijahit. Kira-kira dia nanti kalau saya ke tukang jahit dia harus jahit begini. Nah, kalau desain desain obat itu memang idealnya itu kita mendesain, kemudian teman-teman dari sintesis yang membuat. Ya. Tapi ini dua bidang yang disatukan ya. Karena apa? Supaya bisa terbukti ya. Jadi mestinya kayak saya ini cukup untuk mendesain aja. Yang bikin siapa? Nah, kita serahkan ke sintesis ya, Bu Ratna, Bu Retmaleni gitu ya. Tapi kalau saya nunggu mereka, desain saya nggak akan terbukti ya.
nunggu mereka sempat ya, atau mau mensintesiskan kan belum tentu ya. Mereka punya proyek masing-masing. Nah, sehingga saya belajar sintesis. Jadi saya mendesain sekaligus mensintesis. Nah, kalian diharapkan paling tidak itu seperti itu ya. Walaupun baru segi teori ya. Kalau saya kan udah beneran saya buat. Jadi nanti ditanya juga, kira-kira desain Anda itu bikin molekulnya sintesis apa reaksinya kayak apa? Nah, nanti sayangnya kemarin waktu kuliah 2 kali itu kok nggak ada yang nanya ya, nggak ada yang nanya. Terus molekul Bapak ini kenapa kok bisa punya ide itu? Terus bagaimana membuatnya? Kok nggak ada yang nanya ya? Udah tak pancing. Padahal itu nanti jadi ujian begitu. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan, kita mau melihat ya hasil redoking dengan Liquid tadi ya. Liquid kita buka lagi. Jadi Liquid ini bisa bukanya beberapa bisa bareng ya, tidak harus gantian ya. Beberapa bisa bareng. Nah, kita file, kita open ya. PDB. Nah, kita akan melihat yang redoking. Redokingnya seperti apa ya. Liquid kemudian D, kemudian kuliah S2, kuliah desain. Nah, jadi redokingnya saya simpan di validasi ini. Nah, jadi tadi nama filenya adalah redoking 7VH8. Kita open. Nah, di sini karena kenapa kok yang tadi nggak ada? Ya karena pada waktu validasi itu kan molekul yang selain protein, selain reseptor atau itu bisa apa? Bisa enzim juga, enzim atau reseptor dan ligannya. Jadi yang DMS dan H2S tadi sudah kita hilangkan, makanya nggak muncul di sini di redoking. Nah, ini kecaran. Pak, mohon maaf Pak, belum di share screen Pak. Oh Belum iya, di share screen lagi dia Pak. Aduh, lupa lagi. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau gitu saya sampai mana ya tadi yang kalau yang Yasara tadi sudah? Ya Sarah tadi sudah Pak. Sudah, oke. Oke. Berarti saya ulang. File, open. Browsing. Ya. Jadi tadi kita tempatkan di validasi nama filenya tadi redoking ini ya, redoking 7VH8. Nah, tadi saya katakan ya DMS dan H2S-nya hilang karena kita hilangkan protokol docking. Sehingga ini hanya ada replikannya. Karena ini validasi maka ini adalah Pak Lofet. Dan kita running. Ya, jadi seperti ini.
Jadi hasil redukingnya tentu tidak sama persis sama-sama aminonya ya. Sesuai dengan RMSD-nya. RMSD-nya nggak mungkin 0 ya. Jadi kalau ada RMSD 0 itu kok malah diragukan ya. Itu nggak mungkin ya, RMSD kok 0 itu ya. Kalau 0,0000000 gitu mungkin ya. Tapi kalau 0 itu nggak mungkin. Karena apa? Karena nggak mungkin bisa menduduki yang sama. Nah, jadi di sini redocking di sini tentu berbeda dengan PDB asli. Kalau redocking ini kan hasil komputasi ya. Kalau PDB asli hasil lab basah. Jadi desain kita mestinya dibandingkannya juga dengan komputasi ya. Kalau dibandingkan dengan PDB asli ya nggak fair gitu, nggak fair. Nah, kemudian kita lihat yang Jadi ini nanti bisa dibuat tabel ya, dibuat tabel ikatan hidrogennya ada berapa ya, sama dengan tadi ya, color, kemudian di bond. Nah, di sini adalah ya, jadi di sini kelihatan bahwa hidrogen bonding itu yang hijau ya. Kalau yang merah kaca ini hidrofob ya. Jadi yang gerigi-gerigi ini adalah ikatan hidrofob. Ya. Ikatan hidrofob ini walaupun kecil juga berperan ya, karena banyak ya, banyak. Jadi tidak mesti harus ikatan hidrogen. Yang jelas ini ikut menstabilkan posisi obat di dalam reseptor. Nah, jadi yang kelihatan di sini adalah valin 148 ya, di redocking-nya. Kemudian ini kalau hidrogen ya. Dan ini juga glisin 109. Ini bisa kita klik lagi. Nah, ini hasil redocking-nya. Nah, ini ada dum-dum ya, tidak sebanyak ya. Nah, jadi di sini kalau saya klik di sini dum, ini kata hidrogen. Nah, yang muncul di sini tadi. Jadi perhatikan. Ya, di sini apa ini? Kita bisa tengok. Jadi di sini adalah Pavlovit yang berinteraksi dengan valin 148. Coba kita tengok di di link plotnya ya. Di link plotnya. Redocking. Valin 148. Valin 148 di sini. Kita lihat valin 148. Ya, yang ini atau yang satunya? Oh, ini bukan yang ini ya, yang satunya berarti. Nah, ini ya. Kita lihat ini. Kita besarkan. Oh, ya. Jadi dengan valin 148 ini. Nah, jadi interaksinya ini. Jadi ikatan hidrogennya ini adalah yang ini ya. Kalau kita besarin,
valin 148. Ini jaraknya 3,31 ya. Jadi kalau seperti ini artinya apa? Artinya hidrogennya ini berasal dari sini, dari asam amino OH ini. Membentuk hidrogen dengan N. Jadi hidrogen dari asam amino berinteraksi dengan nitrogen dari pavlovate. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lihat lagi yang hasil docking. Yang hasil docking kita buka lagi. Big close. Open. Browsing. HPP2. Jadi kita membuat ini PDB-nya HPP2 underscore 7VH8. Nah, jadi di sini sama-sama ano, ini hasil desain. Kalau tadi anonya itu hasil redocking. Nah, di sini seperti ini. Kalau di terhubung, oh ya, belum saya ajari cara menghubungkan ini. Cara menghubungkan Lig plus dan Pemol. Nah, di sini ada 3 ikatan hidrogen ya. Ada 3 hidrogen ya. Ikatan hidrogen ya. Tadi 2 ya. Jadi ini hapon. Nah, di redocking tadi 2 ya. Di hasil desain saya 3 dan skornya membuktikan bahwa desain saya lebih bagus secara uji statistik ya. Seperti itu. Oh ya, cara apa? Cara menghubungkan Lig plus itu dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita sudah menginstal Lig plus dan Pemol, itu bisa kita atur diedit, ya, edit kemudian program pad. Nah, program pad itu di sebelah sini. Pemol executable ini dipastekan tempat di mana Pemol kita berada. Nah, jadi kita searching Pemol kita ada di mana. Kebetulan punya saya di user access ya, dan seterusnya ini. Nah, ini alamat ini itu kita pastekan dari Pemolnya kita pastikan di sini, kemudian kita save, kemudian kita ikuti perintahnya begitu. Untuk yang sudah menginstal Lig plus, ya, mungkin pertama kali nggak jalan, itu dia di C itu minta temporer, ya. File temporer namanya. Ini harus ada ini ya. Jadi kalau nggak jalan di C
itu dibuatkan folder namanya TMP, ya, TMP. Nah itu untuk nggak tahu saya singkatannya temporer directory ya. Jadi ini nggak mungkin kalau logikanya untuk ngitung-ngitung gitu ya. Kalau ini nggak ada nggak mau jalan. Nah jadi kalau sudah terhubung nanti ditandai di sini tadi ada apa namanya? Ada ini ada hitam di sini, hitamnya menyala. Ya. Hitamnya menyala, tandanya sudah terhubung dengan PayMall begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi tadi di sini Pak, izin ya, bertanya. ya silakan. Kalau tidak salah tadi PayMall-nya untuk ini nggih Pak, untuk memvisualisasikan interaksi atau farmakofor nggih Pak. Ya, tiga dimensi. Kalau yang Link Plus kan 2 dimensi. Kalau PayMall ini 3 dimensi. Oh ya. Terus kira-kira apa ada fungsi lainnya nggih Pak? Atau memang hanya untuk visualisasi saja? Terima kasih. Oh iya. Kalau selama ini saya menggunakan untuk visualisasi ya. Kalau untuk docking bisa enggak ya? Saya belum nyoba kalau di sana ya. Mungkin ada yang sudah nyoba docking pakai PayMall? Belum ada, Pak. Belum, ya? Bapak. Ya, kalau setahu saya selama ini saya menggunakan untuk visualisasi aja. Karena itu kan free ya. Free dengan itu kita dapat lisensi. Jadi kalau untuk publikasi itu tenang gitu ya. Jadi kita dapat lisensi akademik dengan catatan kita ngirimnya itu alamat emailnya email institusi. Jadi UGM ACID gitu ya. Kalau Yahoo gitu nggak mau dia ya. Jadi terus bisa diperpanjang ya, kalau habis bisa diperpanjang. Kemudian Linkplot juga kita dapat lisensi 1 tahun begitu ya. Yang linknya saya bagi itu ya. Tinggal ngisi, kemudian nanti kita akan di email dikasih link untuk download. Nah seperti itu. Dan kelebihannya kalau terhubung antara Link Plus ya, atau Linkplot dengan PayMall, kelebihannya apa? Itu enak ya. Sekali klik kita sudah yang 2 dimensi langsung 3 dimensi. Tapi kalau kita pakai tunggal sendiri gitu ya, PayMall-nya sendiri itu prosedurnya menurut saya agak rumit karena harus banyak langkah gitu, dan saya sudah mengurangi daya ingat yang rumit gitu ya, sehingga lebih enak kalau terhubung begitu ya, ada juga publikasi yang tanpa PayMall boleh-boleh aja ya, hanya Link Plus 2 dimensi ya. Bahkan saya terakhir nguji S3 di kedokteran itu dia pakai Link Plus juga visualisasinya, dan kecil banget ya, gambarnya kecil, terus molekulnya itu nggak dibedakan, jadi kita harus plotot molekulnya yang mana, asam aminonya yang mana, karena sama besarnya ya. Nah itu menurut saya kurang informatif ya, Nanti saya kasih contoh publikasi yang visualisasi pakai Link Plus atau Link Plus atau Linkplot begitu ya. Nah jadi
saya ulang lagi di sini bahwa kalau kita bikin folder doke ya itu validasi. Kemudian molekul kita itu kita namain apa underscore kode PDB. Nah, ini nanti setiap jadi bisa kerja apa? Laptopnya bisa mengerjakan beberapa gitu ya. Jadi dokenya bisa bareng 10, 15, 20 ya, tergantung ini. Nah, jadi misalnya ini validasi ya. Nah, di sini kan ada CMD juga. Kemudian yang ini bisa kita kita running gitu ya. Nah, kemudian yang folder lainnya kan ini HBB2. Ini kan ada CMD juga. Jadi bisa kita running nanti. Nah, kemudian nanti hasilnya ada di folder itu yang namanya result. Jadi result ini hasil rekaman hasil docking. Kemudian kalau kita buka itu di sini ada entry. Nah, di sini ada yang namanya base ranking. Jadi kalau ini ada file Excel base ranking, kalau kita buka itu isinya tergantung itu liganya ada berapa. Biasanya 10 ini. Nah, 10 di sini yang kolom B, kolom pertama ini yang kita perhatikan. Ini hasil docking. Ya, hasil docking. Kemudian yang apa? Yang lainnya ini nggak usah diperhatikan. Kolom pertama aja. Ya. Ini harus kita tutup tapi ya. Kalau mau buka lagi harus kita tutup. Ya, jadi mau saya kasih contoh cara uji ya. Cara uji C-nya sudah saya kirim ya. Jadi ya tutup biar enggak berat. Ya. Uji C-nya sudah saya kasih belum ya? Template-nya. Oh ini. Nah, ini. Jadi ini coba kita pakai ini ya. Kita copy, kita keluarkan aja. Nah, kita di luar aja. Oke, jadi ini akan kita buka Excel-nya. Ini Excel-nya sudah saya buat apa namanya? Nah, template ya, template. Jadi berdasarkan rumus ya, rumus T-tabel ya. Mungkin masih ingat pelajaran statistik ya. Bagaimana T-hitung, cara mencari T-hitung, saya masukin rumus, saya sederhanakan sehingga Excel ini tinggal kita masukkan di sini datanya untuk N10 dan untuk N20 ya. Nah, jadi di sini akan saya kasih contoh bagaimana cara uji statistik ya, uji C. Nah, ini akan saya masukkan Pak Lovit di sini. Kemudian X2-nya HPB 2 ya. Nah, jadi kita balik ke sini. Kita akan masukkan ini dulu, redocking-nya dulu ya. Kita buka, kemudian ada result. Nah, kemudian di sini ada base ranking. Nah, ini hasil Pak Lovit ya. Jadi hasil Pak Lovit divalidasi ada 10 ini. Ini kita copy ya, kita copy. Ini harus kita tutup dulu. Nah, kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Jadi di sini kemudian yang ini
Jadi ini sebagai Pavlovit. Kemudian ini HPV2. Kita akan uji statistik ya. Nah, datanya itu kita masukkan dulu yang HPV2. Ini HPV2. Result base rankingnya kita buka. Nah ini ya. Nah. Jadi kita butuh apa? Butuh rata ya. Jadi ini kalau mau rata bisa kita buat gini ya. Formula auto sum average. Nah, jadi ini kita copy. Ya. Jadi ini Pavlovit, ini desain saya. Nah, kita masih memerlukan apa? Masih memerlukan SD1 dan SD2. SD1 dan SD2. Ini bisa kita geser. Kalian mungkin lebih pintar dari saya ya. Ini statistiknya, Excel-nya ya. Saya Excel-nya masih masih sederhana lagi. Jadi kalau mau mencari SJ gini, ini kemudian formula, kemudian reason ini, kemudian standar deviasi. Kemudian saya masukkan di sini A-nya berapa? A3 sampai 12 ya. Jadi ini saya ketik A3. Mungkin ada cara lain, silakan aja. Sampai A12. Nah, di sini ketemu 2,075 ya. 2,075. 2,075. Jadi standar deviasinya 2,075. Dengan cara yang sama, ini juga saya cari formula reason standar deviasi. Nah, bedanya apa? Ini B3. B3 sampai B12. Nah, di sini 2,608. 2,608. 2,608. Nah, ini standar deviasi ini ya. Saya tebelin. Ini cara mencari di statistik ya. Jadi ini dengan taraf kepercayaan atau kesalahan 0,005. Artinya dalam 1000 itu salahnya 5 ya. Jadi 995 per 1000 atau 99,5% kebenarannya itu ya. Nah, jadi ini bisa saya masukkan data ke sini, kita copy ya. Di sini standar deviasinya kita klik kanan, paste yang 1, 2, 3. 2,08 dibulatkan 2 angka. 2,61 ya. Nah, sehingga di sini otomatis T hitungnya 3,88 ya. Jadi dengan taraf kepercayaan alfanya 0,05 yang paling gede di sini ya, yang lainnya lebih kecil T tabelnya jelas terlampaui ya. Jadi di sini 3,88 dibandingkan T tabel dengan taraf kepercayaan 0,005 kesalahannya 99,5% kebenarannya ya. Dengan derajat bebasnya N1 tambahin 2 dikurangi 2 18.
Nah, itu 2,88 kalau dibulatkan. Ya. Jadi karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada perbedaan bermakna dari kedua rata tersebut. Nah, ada perbedaan ini ada dua macam. Molekul desain lebih bagus atau lebih jelek. Nah, itu kita lihat dari ratanya. Ya. Ini kok tadi kok 9, ini kayaknya ada yang salah. Ini tadi kan bukan segini ya. Ini kok 9, ini harusnya bukan 9. Oh, ini tadi karena apa? Karena ininya, ini kan tadi sudah dimasukin ini ya. Nah, jadi rata-ratanya kan tadi ini, 99 sama ini. Nah, jadi ini mungkin gini kan. Jadi ini harus kita pindah ke bawah supaya nggak bikin kacau. Nah, jadi ratanya kan ini tadi sudah di nah, begini ya. Nah, jadi sekali lagi, T hitung lebih besar dari T tabel. Harga mutlak ya. Karena ini kalau dibalik nanti ketemunya negatif. Jadi harga mutlaknya ini, kalau lebih besar dari T tabel, artinya ada perbedaan bermakna dari kedua rata tersebut. Nah, perbedaan itu ada dua kemungkinan. Molekul saya, desain saya lebih bagus atau lebih jelek. Dilihat dari ratanya. Kalau ratanya X2-nya ini lebih minus, berarti lebih stabil. Berarti desain saya secara statistik lebih bagus dari Pak Lovit. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti tugas kalian mendesain molekul yang minimal sama, ya, minimal sama dengan Pak Lovit. Ya. Nanti soalnya Pak Lovit aja. Ya. Nah, jadi soalnya nanti anti COVID-19 untuk Omikron. Jadi ini bisa untuk Omikron, Pak Lovit. Jadi karena apa? Karena di mutasinya itu tidak ada hubungannya dengan interaksi dengan Pak Lovit ini. Jadi Pak Lovit ini bisa untuk Omikron. Jadi nanti soalnya adalah untuk Omikron. Jadi ini sudah saya validasi. Nah, sehingga nanti Anda tinggal ngulang aja. Terus mendesain molekul baru. Dengan catatan dikasih tahu cara sintesisnya. Nah, akan saya kasih contoh di sini nanti. Ini saya simpan dulu ya. Ini saya simpan. Save as. Ya. Kemudian di sini. Kemudian di kuliah. Saya taruh di luar aja. Kita HPP 2 terhadap Pak Lovit. HPP 2 lebih poten. Nah, kita ingin tahu Pak Lovitnya itu HPP 2 kayak apa sih molekul saya ya. Sebenarnya harusnya saya nunggu ditanya ya, tapi nanti kalau nggak ditanya, Anda nanti nggak ada contoh kalau mau ngerjakan soal. Nah, jadi saya kasih contoh aja kalau gitu. Jadi ini HPP 2-nya ya. Jadi kalau mau membuka atau mau pengen tahu, berarti kita buka dengan Marvin sketch ya. Nah,
molekul saya seperti apa sih desainnya? Nah, ini kita bisa nengok di sini ya. Di kuliah di HPB. Nah, ini yang terbaik ya, terbaiknya ini. Struktur clean 2D. Nah, seperti ini molekulnya. Kalau kita besarkan, nah, kalau kebesaran 150. Nah, jadi saya mendesain obat seperti ini. Kalian dapat kuliah desain sintesis nggak ya? Ada yang ngambil desain sintesis? Halo? Adanya sintesis, Pak. Iya, sintesis. Dapat ya? Bapak. Iya. Ya. Berarti kalau bikin molekul saya ini Anda bisa. Bikinnya pakai apa sama apa ini? Reaksi apa dengan apa kira-kira? Pakai diskoneksi. Iya, Bapak. Bisa diskoneksi CO, Bapak. CO. Iya. Di layar saya ini ada nggak? Ini boron. Oh ya, boron itu, Pak, maksudnya. Ya, oke. Ya. Jadi ini cara bikinnya ini kita diskoneksi ya. Iya. Ini diskoneksi. Jadi pakai B2O3, BO2O3, kemudian yang ini pakai isatin yang direduksi ya. Karena rumus isatin itu ini apa? Karbonil, ini karbonil. Harus direduksi supaya apa? Supaya bisa bereaksi. Kalau tidak direduksi, maka N-nya ini itu tidak bisa sebagai nukleofil ya. Jadi ini kan ada pasangan elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebas. Berarti dia suka dengan positif atau nukleofil ya, nukleofil. Nah, kalau ini ada karbonil 2 itu pasangan elektron di sini ditarik ke sini, jadi dia nggak bisa bereaksi dengan boron. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini itu ada yang jual ya, ada yang jual. Agak mahal katanya. Jadi bahannya adalah B2O3, kemudian isatin yang terreduksi sama ini ya. Instruksi sama ini turunan anilin, ini NH2 ini. Jadi kalau mau bikin obat itu bahan bakunya itu harus dicek dulu ya di Merck atau di Sigma atau di buku-buku yang memuat daftar bahan kimia yang bisa dibeli begitu. Tentu saja impor ya, karena ya itu kelemahan kita selama ini adalah bahan baku kita itu masih impor. Nah, sehingga Sehingga ya nggak apa-apa ya kita bocorin. Jadi sebenarnya Fakultas Farmasi ini bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian ya, itu mau membuat paracetamol. Ya, jadi ceritanya gimana? Ceritanya itu di zaman almarhum Prof Umar masih sugeng ya, itu pernah presentasi di depan Pak Jokowi ya di Magelang sana. Itu Fakultas Farmasi punya molekul baru ya. Jadi waktu itu molekul saya ya ada 2, kemudian molekul Bu Retmaleni dan Bu Hilda. Nah, yang Bu Hilda ini adalah molekulnya nggak baru, tapi paracetamol yang akan dibuat dari enzim. Jadi ceritanya Indonesia itu sangat tergantung dengan Cina. Impornya per tahun itu berapa ton gitu ya, paracetamol. Jadi sehubungan dengan kemandirian bangsa itu
Prof. Umar itu dengan Bu Hilda itu punya ide kalau membuat paracetamol dari enzim. Kenapa kok dari enzim? Karena Cinanya melarang ya. Jadi Indonesia bilang boleh nggak kami kurangi impor, mau bikin sendiri? Nggak boleh. Kalau mau bikin sendiri caranya harus beda. Nah pertanyaannya, apakah cara yang sudah ada sekarang ini dipatenkan Cina? Kayaknya enggak. Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan politik gitu. Karena Indonesia banyak utang ke Cina mungkin, sehingga nggak boleh. Oke kalau gitu. Jadi Prof. Umar menyanggupi dengan timnya bahwa saya waktu itu juga diajak masuk karena sungkan sama Prof. Umar. Jadi saya masuk tim juga bahwa Fakultas Farmasi mau membuat paracetamol dari enzim. Nah, jadi beda gitu ya. Nah, tapi di dalam rencananya itu akan membuat dari hulu ke hilir ya. Jadi enzimnya pakai enzim getah pepaya. Kemudian para aminofenol, bahan baku dari paracetamol itu akan dibuat dari limbah benzen. Jadi benzen akan dibuat anilin, kemudian dibuat para aminofenol, kemudian dengan enzim akan membuat paracetamol, begitu ceritanya. Tapi di dalam perjalanan kelihatannya ada kesulitan sehingga memakan biaya yang sangat tinggi sehingga tidak jadi. Sehingga akhirnya membuatnya kayaknya bukan dengan enzim tapi dengan cara yang kayaknya caranya sama kayak begitu. Jadi itu juga sampai sekarang belum terlaksana. Kenapa? Karena ada perbedaan pendapat ya. Jadi menurut Fakultas Farmasi pembuatan paracetamol dengan yang bukan dengan enzim lagi ya, tapi dengan cara yang lain lagi itu dinilainya pokoknya menguntungkan begitu. Tapi Kimia Farma kelihatannya beda. Setelah dianalisis karena dia kan sudah pengalaman, kelihatannya kok agak maju mundur karena kayaknya biayanya luar biasa mahal begitu. Nah, terus kebetulan saya menghubungi direkturnya Kimia Farma, kemudian saya presentasi molekul saya. Saya bilang, saya perlu para aminofenol dari proyek farmasi tersebut. Jadi bahan saya pakai para aminofenol dan pakai urea. Molekulnya tapi bukan paracetamol tapi turunannya. Nah, kelihatannya Kimia Farma tertarik sehingga mau kerjasama dengan UGM ya. Tapi luar biasa, termasuk lambat ya, sehingga bertahun-tahun ya. Tapi kalau dari presentasi saya ya enggak, ya mungkin ada 1 tahun ya. Baru dibuat perjanjian kerjasama, baru di ACC karena bolak-balik ya. Menurut UGM maunya 5 tahun atau bagaimana ya? Atau yang 5 tahun maunya Kimia Farma, tapi UGM maunya 3 tahun atau 2 tahun begitu. Jadi di dalam perjanjian kerjasama itu ada yang harus disepakati bersama sehingga baru kalau nggak salah baru bulan kemarin ya diajukan lagi perubahan-perubahan itu sehingga ya sangat lambat ya menurut saya. Nah, tapi saya berharap Alg3 akan bisa diproduksi ya karena itu obat baru jadi belum ada selama ini penemuan obat baru ya. Yang ada adalah pengalaman Kimia Farma membuat bahan baku obat tetapi obatnya itu sudah lama. Jadi kita lisensi gitu ya. Jadi minta izin sama sononya itu kayak kalau nggak salah simvastatin ya untuk anti kolesterol itu dibuat sama Kimia Farma. Nah, dan itu sangat lama sekali saya mencari informasi ya. Karena belum ada ya. Jadi saya mencari informasi kalau saya punya molekul baru gimana ini? Daftarnya gimana? Balai POM-nya aja malah nggak tahu, Pak. Mungkin di Kementerian Kesehatan akhirnya saya dapat info dari
Bapak Pre Agusta, alumni sini juga, kalau ngasih tahu bahwa kalau obat baru caranya beda lagi Pak, katanya. Caranya apa? Bapak harus punya industri. Waduh, ya industri. Terus katanya Indonesia 99 atau 95% impor. Yang 5% kan berarti bikin sendiri, saya bilang gitu. Apakah ada industri Indonesia yang sudah bisa membuat bahan baku obat? Oh, ada Kimia Farma. Nah, dari situ akhirnya saya hubungi Kimia Farma. Jadi memang penemuan obat ini tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa sebenarnya. Tapi entah kenapa itu Indonesia itu sudah terdoktrinasi. Terdoktrinasi kalau penemuan obat itu susah ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya tidak menarik mata kuliah penemuan obat. Ya. Desain obat nggak tertarik. Cuma kalian itu ya manusia langka ya. 4 orang ya. Tiap tahun mungkin hanya 4 orang gitu. Nah, tapi sejak ada COVID itu wah luar biasa ya. Jadi COVID ini sangat berjasa. Sehingga di mana-mana webinar penemuan obat ya. Sampai-sampai UNER itu juga akan mencari obat baru ya dengan dongeng juga. Tapi PDB-nya bukan yang baru ini. PDB-nya masih lama, 6LU7 ya. 6LU7. Nah, itu sampai dikawal sama Badan Intelijen Negara. Nah, saya nggak tahu nasibnya sekarang gimana. Karena COVID-nya juga sudah mulai reda. Kabar obat baru UNER itu juga sudah nggak kedengaran lagi. Terus saya nggak tahu persisnya bagaimana. Begitu. Nah, jadi kembali ke sini nanti kalian membuat ujiannya membuat molekul baru ya, sebagai obat anti COVID ya, dengan PDB 7BH8 tadi ya. Nah, kemudian kalau Anda tidak tahu namanya ya itu tinggal ini ya. Misalnya ini tidak tahu namanya apa ya ini? Ya, itu tinggal di edit ya, kemudian select all ya. Kemudian insert UPAC name. Nah, jadi namanya ini panjang banget ini. Nah, jadi nanti kalau saya tanya molekulnya, strukturnya seperti apa, namanya apa, nah itu cara memberi nama gini. Pakai gini aja ya. Pakai software aja ya. Supaya nanti seragam begitu. Jadi select all, kemudian insert, kemudian. Nah, kemudian obat baru saya ini ya. Ini kan tadi APB atau kalian kalau punya desain baru, ini kan saya tujukan untuk Pak Lovet. Tapi pertanyaannya, apakah obat desain saya ini hanya untuk Pak Lovet? Nah, caranya apa? Caranya bisa kita eksplorasi lewat Fast Online dan String. Ya. Sudah saya ajarin belum ya? Halo? Sudah bisa memprediksi molekul saya ini selain untuk Pak COVID, selain untuk anti COVID, untuk apa aja? Sudah bisa belum? Halo? Ini butuh diskusi kelompok lagi deh Pak. Oh iya, iya. Sendiri mungkin agak susah. Ya, jadi sebenarnya gampang ya. Ya, jadi molekul saya ini kan untuk anti COVID, tetapi untuk apa? Yang lainnya itu sebenarnya bisa dengan cara apa? Edit, select all ya. Kemudian edit ini, copy sebagai smile. Nah, copy sebagai smile. Kemudian saya akan buka namanya Fast Online. Nah, namanya Fast Online. Kita klik, jadi online. Desainnya pakai online ya. Kemudian ini Go Prediction. Go Prediction. Nah, karena saya sudah pernah masuk ke sini.
Maka saya login. Nah, sehingga ada nama saya di sini. Kemudian ini predict new component. Kemudian ini ada smile. Nah, saya pastekan tadi ya. Jadi untuk memprediksi kita perlu canonical smile. Untuk obat baru, canonical smile bisa dibuka lewat Marvinscat. Kemudian kita klik get prediction. Nah, di sini. Sehingga di sini ada tabel ya, di mana yang kita perhatikan adalah PA yang lebih besar 0,7. Artinya apa? PA yang lebih besar dari 0,7 ini adalah hasil uji in silico ya, yang kemungkinan akan bisa ada korelasinya dengan in vivo, ya, in vivo. Nah, sehingga apa? Sehingga yang kita lihat yang ini aja, 0, di atas 0,7 PA-nya ya. Nah, di sini. Nah, ini bisa langsung ketemu aktivitasnya seperti di sini misalnya anti neoplastik, berarti anti kanker. Jadi ada kemungkinan molekul sel tadi bisa untuk anti kanker. Nah, untuk membuktikan kita cari PDB untuk uji-uji anti kanker, kita validasi kemudian kita dopingkan. Nah, jadi insya Allah nanti molekul saya itu layak untuk sebagai anti kanker. Yang kedua, kalau tidak ketemu, kalau ini kan langsung penyakit ya, anti neoplastik, anti kanker. Nah, kalau yang ini misalnya ubiquinol C sitokrom ya, jadi yang 0,739 ya, ubiquinol sitokrom C reduktase inhibitor. Berarti sebagai inhibitor ini suatu enzim namanya ubiquinol sitokrom C reduktase. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Apa sih ubiquinol C reduktase? Ini bisa kita copy ya. Contoh aja kita copy, kemudian kita masukkan ke string ya, string. Stringnya itu yang ini. Nah, ya. String kemudian kita search ya. Nah, proteinnya kita masukkan ke sini, klik paste tadi udah kita copy. Kemudian kita searching. Nah, di sini banyak ya. Ternyata untuk Homo sapien itu proteinnya ini ya, ada ubiquinol sitokrom C reduktase ya. Ada yang C3, ada yang C1, ada C2. Nah, kita coba ya. Coba salah satu atau semuanya kita coba. Untuk contoh aja misalnya di sini ya, Pak. Homo sapien yang C3 misalnya. Itu bisa kita continue di sini. Nah, jadi ini yang apa? Kalau kita klik itu ada informasinya. Ubiquinol sitokrom C reduktase kompleks ya. Dengan faktor 3 itu apa sih? Ya. Ini bagian informatika, bioinformatika. Saya nggak mendalami, saya tahunya pokoknya obat saya untuk apa gitu ya. Nah, sehingga kita lanjutkan, kita setting, analisis. Nah, kemudian nanti bisa ketemu penyakit di sini ya. Jadi ketemu penyakit. Nah, kita balik lagi. Saya mau nyoba yang ini, yang kedua. Dan kita analisis. Nah, di sini ada
KEGG pathway ya. Nah, di sini hanya contoh ya, hanya contoh. Di sini ternyata penyakitnya bisa untuk Alzheimer. Nah, kemudian saya cari Alzheimer itu apa? Kita cari PDB-nya, kita validasi, kemudian kita dongengkan molekul kita itu. Nah, ternyata molekul ini bisa untuk Alzheimer. Nanti bagaimana? Kita bandingkan skodokingnya dibanding referen ligand, ya. Jadi kalau Alzheimer itu adalah penyakit yang asilkolin esterasenya itu di bawah normal ya. Jadi di otak itu asilkolin esterase di bawah normal ya. Sehingga salah satu efeknya adalah kita mau megang sesuatu itu ngeredek gitu ya, ngeredek. Nah, itu kita bandingkan nanti ya, kita bandingkan secara in silico, kita bandingkan skodokingnya, interaksinya. Nah, sehingga nanti bisa kita menemukan khasiat baru dari molekul yang sebenarnya untuk anti COVID. Jadi sebenarnya satu molekul itu banyak efeknya, tidak hanya satu. Jadi kalau sekarang ini zaman kita baru satu molekul untuk mengobati satu penyakit ya. Tapi sekarang kan sudah mulai ya, misalnya kayak aspirin bisa analgetik antipiritik, bisa untuk anti phthalate ya, jadi itu pembekuan darah ya, untuk jantung koroner ya. Nah, jadi sebenarnya satu obat itu bisa untuk banyak penyakit, dan kita sebenarnya sudah hanya nyontoh aja, sudah dikasih tahu sama Allah. Kayak kurkumin ya, kalau Anda lihat searching kurkumin itu banyak sekali bisa reseptornya bisa kemana-mana, banyak efeknya. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi nanti soal ujiannya nggak sampai situ. Soal ujiannya cuma sampai desain molekul anti COVID yang Omikron ya, dengan PDB yang sudah saya kasih tahu tadi dan sudah saya validasi, sehingga tinggal mengulang dan Anda mendesain molekul baru, skodokingnya berapa secara statistik, lebih bagus atau sama atau lebih kurang poten dibanding Paxlovid ya. Kemudian nama molekulnya apa, cara buatnya bagaimana. Nah, kemudian interaksinya dengan reseptor atau enzim itu seperti apa. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di situ? Oh ya, dari mana? Dari Prodi ada yang hadir ya. Dari Prodi mohon saya dikasih rekaman kuliahnya yang 2 kali. Ya. Nanti saya share Bapak. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi walaupun ini kuliah terakhir sama saya ya, nanti Anda masih bisa lewat grup ya. Kalau ada yang nggak jelas bisa bertanya lewat grup yang saya buat itu ya. Pertemuan berikutnya masih ada yang diskusi nggak ya? Pertemuan berikutnya sesuai dengan arahan Pak Ari Bapak yang presentasi itu Bapak. Oh iya, kapan itu? Sudah dapat jadwal? Mungkin sih pas minggu tenang Bapak. Oh iya. Tenang. Apakah Bapak berkenan? Harinya Kamis juga? Sepertinya iya Bapak. Oke. Rencana awal itu. Oke, Bapak. Nanti diingatkan lagi. Oke, kalau gitu ini waktunya masih 6 menit. Ada yang bertanya? Atau mau menyampaikan ide boleh? Silakan. Mbak Nadia ada pertanyaan? Mbak Desti? Belum, Bapak. Ya. Jadi kalau muter YouTube saya kayaknya walaupun kuliahnya 3 kali, harapannya kalian sudah bisa ya. Sudah bisa jadi desainer ya. Drug designer ya.
Jadi bisa mendesain molekul ya, kalaupun tidak sampai mensintesis ya, idealnya sih desain itu dilanjutkan dengan penemuan obat. Ya. Jadi dari hasil desain kita sintesis, kita buktikan. Jadi ada apa? Ada kebahagiaan tersendiri. Kalau kita mendesain molekul, kemudian kita bikin, terus terbukti itu ada kebahagiaan tersendiri meskipun belum jadi obat. Lebih bahagia kalau jadi obat ya, dapat royalti ya, tinggal kipas-kipas ya, tapi lama sekali ya. Bahkan paten saya yang satu itu ternyata keteringsut ya, keteringsut di Jakarta waktu pindah kantor ya. Setelah saya tanya di UGM, ternyata paten saya udah keluar Maret, 23 Maret tahun 2021. Baru kemarin saya dikasih tahu karena saya tanya-tanya terus. Kok lama banget? Ternyata udah 15 bulan terlambat UGM yang ngasih tahu. Kalau Jakartanya terlambatnya bukan 15 bulan, tapi 9 tahun. Ya, ya begitu Indonesiaku. Ada pertanyaan? Kira-kira sudah bisa kan mendesain molekul yang lebih bagus, yang lebih bagus atau paling nggak sama lah, sama dengan obat yang ada tapi punya keunggulan ya. Jadi misalnya obat yang ada itu punya efek samping. Nah, Anda bikin molekul baru khasiatnya sama tapi efek sampingnya lebih kecil misalnya. Atau cara bikinnya obat itu yang sudah ada itu mahal, Anda bikin yang lebih murah misalnya. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Sebenarnya kalian modalnya lebih gede dari saya ya. Ya. Kalau saya cerita mungkin Anda nggak percaya ya. Saya pindah 2005 di sini ya. Itu saya pertama beli komputer. Dan saya nggak bisa ngidupin komputer ya. Hanya menghidupin komputer nggak bisa, saya minta tolong sama anak saya. Tolong hidupin komputer Bapak Raiso. Gitu. Kenapa? Karena saya nggak pernah punya komputer waktu di Padang. Dan belajar komputer itu waktu S2 di ITB dan komputernya udah nyala. Tinggal karena pelajaran statistik tinggal pakai aja gitu ya. Nah, jadi yang namanya ngetik pakai komputer itu saya nggak pernah. Jadi baru tahun 2005 saya kenal komputer. Ya, pakai beneran gitu, milik sendiri gitu ya. Nah, dari saya yang nggak bisa ngidupin komputer ya, sampai desain molekul dengan komputer dan menemukan obat. Nah, sementara kalian kan komputernya sudah jauh lebih pintar dari saya ya. Jadi mestinya kalian lebih pintar dari saya desain obat begitu. Ada pertanyaan, pernyataan? Nggak ada? Masih berapa? 1 menit lagi. Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sekian ya. Walaupun masih ada pertemuan sekali lagi ya, tapi kuliah dengan saya 3 kali ya, mudah-mudahan cukup ya. Jadi bekal ya, meskipun desain obat ini bukan mata kuliah yang favorit ya. Buktinya setiap tahun hanya 4 orang, 3 orang ya, yang mengambil ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, yang tidak sengaja ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah kita sudah 3 kali kuliah ya. Kalau ada pertanyaan masih bisa lewat grup. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Ya, ya.